Yang sering kita lupa bahwa causa cognoscendi ini terbatas untuk melihat fenomenanya. Pertanyaan berikutnya tadi siapa yang mengajukan? Oke, kamu tadi saya lihat. Ya, silakan. Ngantuk ya? Ngantuk? Oh enggak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Kapus dan jajaran. Selamat malam Pak Rocky Gerung. Ya, saya ingin menanyakan terkait dengan Saya Pramudia Gilang Praseda dari Angkatan 6, asal Satuan Kerja Pengadilan Agama Tegal. Pengadilan Agama Tegal yang mulia. Pengadilan Agama Tegal. Siap. Dalam kita menyimpulkan suatu perkara, semisal kita ambil contoh dalam perkara perceraian, di mana banyak terkadang ada yang memang banyak alasan-alasan daripada si penggugat atau pemohon yang mana diutarakan di dalam gugatannya itu. Nah, lalu kemudian kita di dalam putusan itu yang diupload ke sistem itu harus memilih salah satu daripada akibat tersebut. Sebab muasabab. Apakah dalam mengartikannya itu kita mengambil kesimpulan dari seluruh banyaknya masalah kita rangkum menjadi satu, atau kita harus mengambil ke poin masalah yang sangat krusialnya? Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaanmu ini mesti disusun secara logis lagi ya. Jadi ada aspek acara di situ. Jadi ketika kita membuat satu putusan, apakah argumentasi yang kita bangun itu adalah argumentasi yang alasan yang mana? Ya argumentasi yang mendukung putusanmu lah, sudah pasti itu. Tapi nggak apa-apa, dijawab Pak Rocky. Macam-macam kan sumbernya, tapi Anda sendiri jawab tadi kan. Apakah salah satunya atau yang paling krusial? Loh, Anda udah jawab, mesti yang paling krusial pasti kan. Yes. Kan itu poinnya kan. Oke, saya terangkan model berpikirnya ya. Gini, waktu kita bikin penalaran logis, kita ini sini aja nih. Kalau ini kasusnya nih, kasus belinya ini nih, kasus yang sedang jadi point of interest. Mata pengacara, mata hakim, mata jaksa melihat kasus ini dari sudut krusialnya masing-masing. Right. Kalau dia bertengkar di situ, kasus ini makin lengkap. Kalau dia bertengkar, maka kasus makin lengkap. Karena semua aspek diulas, dianalisis, semua aspek dianalisis. Akses untuk membaca kasus ini dalam logika namanya causa cognoscendi. Causa cognoscendi artinya peralatan saya untuk melihat gejala. Peralatan saya untuk melihat gejala. Peralatan hakim, peralatan pengacara beda dengan peralatan jaksa. Pasti kan? Sekarang Anda sebagai APP mau memutuskan apakah kasus ini lebih dekat menurut Anda dengan causa cognoscendi si jaksa atau causa cognoscendi si pengacara atau causa cognoscendi opini publik. Oke, saya simpan dulu satu hal ya. Jadi ribut di situ. Karena ribut, kasus belinya berubah jadi causa celebre.
hiruk pikuk jadi selebrasi itu. Dibicarain. Itu ada si pengantin di Bogor ya, yang kabur 1 hari setelah setelah akad itu. Jadi kausa seleber itu. Dicari sensasinya tuh. Dia nginep di mana? Rumah pacarnya di mana tuh? Jadi sensasinya menutupi problem dasarnya tuh. Kenapa dia kabur? Itu soalnya ya. Waktu dia tertutup, waktu kasus ini tertutup oleh kausa celebre, kasus belinya dimanipulasi oleh apa namanya nih, wawancara macam-macam itu. Ahli nujum datang di situ, terus segala macam orang akhirnya meributkan kasus yang tadinya substansinya di kasus belinya berubah jadi sensasi di sini karena orang mau tahu sensasinya apa sebetulnya, jatuh cinta tuh apa sebetulnya sih. Padahal problemnya adalah dia kabur dari perjanjian perkawinan itu. Ya mungkin aja dia bilang, ya nanti saya balik juga. Tapi kenapa saya dianggap sebagai sudah mengkhianati perkawinan itu? Karena tadi di sini dibongkar di sini kan, udah ribut. Akhirnya si perempuan itu merasa iya memang saya masih cinta pada pacar saya yang pertama. Mungkin bukan itu motifnya. Tetapi sudah dianggap bahwa itu satu-satunya tuh. Dapat poin itu ya. Sekarang bagaimana kita atasi ini? Kita atasi kegaduhan di kausa celebre, media massa segala macam ini, talk show, dan kedudukan kasus itu sendiri itu. Yang sering kita lupa bahwa kausa cognoscendi ini terbatas untuk melihat fenomenanya. Di belakang itu ada problem lain yang lebih fundamental. Yaitu keharusan perkawinan itu dilakukan dengan persetujuan institusi. Yang namanya akad nikah, namanya apa namanya? Ya catatan sipil segala macam. Saya bongkar ya, bukan saya bilang akad nikah penting. Tapi kita mau lihat apa sebetulnya kausa essendinya itu. Jadi bukan kausa cognoscendi, di belakang ini ada kausa essendi namanya dalam logika. Kausa essendi. Penyebab esensialnya apa? Essendi. Kausa essendinya apa? Supaya gampang begini. Ini bulan, Anda kagum dengan bulan purnama, wih indah sekali itu. Bisa bikin puisi, di bawah remang-remang pohon beringin. Anda pacaran di situ indah sekali. Bulan itu bercahaya indah. Padahal bulan ini dapat cahaya dari matahari. Yang mesti kita sembah mesti matahari, bukan bulan. Bulan itu gak bercahaya, dia dapat cahaya matahari itu kausa essendi. Dapat. Cara kita mengapresiasi bulan itu namanya kausa cognoscendi. Bisa tulis ya. Sekarang kita balik tadi pada kasus tadi. Apa kira-kira kausa essendi yang menyebabkan seorang perempuan itu kabur dari kamar pengantin? Kan perempuan disalahin terus kan. Coba. Jadi kausa cognoscendi udah bekerja mendahului kausa essendi. Dia udah dianggap sebagai itu gak sopan itu. Fokusnya pada si perempuan. Karena tadi perempuan adalah the roots of all evil. Tukang selingkuh. Femme fatale. Setiap kejatuhan kekuasaan di belakangnya ada perempuan. Itu yang disinopsiskan di dalam tradisi berpikir hukum. Yang menyelinap pelan-pelan masuk dalam bawah sadar kita. Simpati datang pada si pria. Karena dia yang tinggalin.
Jadi ada bias di situ. Itu yang kita mau terangkan bahwa ada problem-problem patriarkis di situ tuh. Yang kalau kita buka dengan filsafat hukum ya itu konsekuensinya panjang. Kenapa sih perkawinan itu mesti diatur lewat institusi? Bukankah itu cuma transaksi antar perasaan tuh? Kenapa mesti dilembagakan? Karena ada harta di situ. Karena ada problem DNA di situ kan. Tapi kenapa berbagai banyak kesulitan itu tidak mau kita bongkar? Karena ada semacam persepakatan bahwa perkawinan itu adalah sakral. Jadi jangan diganggu-ganggu. Kausa SND-nya dibuat di langit. Itu soalnya di situ. Normativitinya begitu tuh. Dasolnya begitu. Begitu kita buka dasain, Anda kaget bahwa lebih banyak perceraian daripada perkawinan. Lalu sakralnya di mana coba? Artinya ada orang yang 1 kali kawin, 2 kali cerai. Kan itu problemnya kan? Tapi kalau kita masuk ke situ, ke dalam upaya untuk mendeteksi persembunyian patriarki di dalam teori perkawinan, ya kita dibilang menentang dalil-dalil keagamaan, bukan agama lah, keagamaan. Atau dalil-dalil adat. Tapi itu konsekuensi dari logika. Mesti masuk di situ buat lihat. Logika itu harus sampai pada kausa essendi itu. Dapat poin itu ya. Anda terapkan dalam soalan. Ya. Sudah terjawab itu tadi, jangan terjebak pada sensasi tapi fokus pada esensi. Nah, itu jadi ya poinnya. Pak Rocky memang waktu awal-awal mau bilang aku kasih materi gender dan feminis legal teori. Saya bilang tahan dulu lah. Ini kebetulan teman-teman APP ini dibongkar dulu aja cara berpikirnya. Nalar kritisnya dibongkar lalu kemudian disusun sehingga kemudian tertata. Besok-besok dengan peralatannya dia bisa menganalisa banyak teori-teori yang lain. Silakan.